Shalom. Saya yakin kita semua tetap dalam sukacita karena Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Saya ucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kasih setia dan kebangkitan Tuhan membangkitkan jiwa dan roh kita untuk lebih lagi taat dan setia kepada Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Saudara, kita mau sama-sama fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau awali ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kebangkitan-Mu kami menjadi pribadi yang baru. Kau berikan harapan bagi kami Tuhan, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, sama-sama katakan sujud di depan altar-Mu. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Saudara, tiada satu pun kecuali Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin.
kasih. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu. Amin. Menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami sanjung, kami tinggikan Kaulah kami yang sungguh-sungguh begitu ajaib. Hari ini kami memperingati kemenangan, kemerdekaan, kelepasan Engkau yang sudah mati di atas kayu salib Tuhan. Tubuh-Mu yang dilumuri penuh dengan darah karena begitu mengasihi kami, begitu cinta-Mu kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami memperingati kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami saat ini, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, kami berada di dalam rumah masing-masing, tapi kami tetap menikmati kuasa kebangkitan-Mu itu ada bagi kami. Yesus bangkit dan menang bagi kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami pun akan menikmati kuasa kebangkitan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan membebaskan, melepaskan kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani, kuduskan dan layakkan kami. Biarlah segala pujian dan hormat bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan menang dan memberikan kemenangan bagi kita, mari percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Saudara, berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan, sebab Dia, Yesus, yang sudah bangkit bagi kita. Dia menyatakan kehidupannya. Biarlah kiranya kebangkitan Tuhan bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi benar-benar menjadikan kita bangkit. Kita lebih lagi untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus sudah tunjukkan bahwa Dia hidup.
Sorry pujian yang kita tahu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati dia tebus dosa kita. Amin, terima kasih. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup,
yakin Tuhan bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu pegang kendali atas hidup kami. Sebab itu kami mau Tuhan untuk selalu bangkit menyerukan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau terima Tuhan satu taburan benih firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami agar kami semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau. Haleluya Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah penyelamatku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
Allah kami yang sungguh dahsyat dan hidup. Pujian yang boleh kami naikkan menunjukkan kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Kami siap dibentuk, dikerjakan lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman menjadi satu kekuatan, fondasi bagi kami Tuhan. Untuk kami terus melihat karya kebangkitan-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu, bahkan mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita belum bisa berjumpa dalam ibadah kebersamaan, kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap merasakan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Saat ini Tuhan izinkan kita untuk kita melihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit. Hari Jumat yang lalu kita memperingati hari kematian Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia bukan mati dan selamanya mati. Kalau manusia mati, tidak akan bangkit lagi, tidak akan hidup lagi. Tetapi Yesus ketika dari yang ketiga, Dia mati, lalu Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kuasa kebangkitan yang hebat. Kuasa kebangkitan yang hebat. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Markus 16 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Markus 16 ayat yang ketiga hingga yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kita lihat bagaimana di sini kuasa kebangkitan Yesus yang hebat. Tidak ada kuasa manapun sehebat daripada Yesus. Ketika Yesus mengembuskan nafas, Dia mengalami kematian. Maka tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Terjadilah gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Ini menunjukkan kebesaran kuasa yang hebat yang dimiliki oleh Allah. Untuk itu, pada pagi hari ini pun kita mau belajar. Kita mau mengerti dan memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengiring kepada Yesus tapi kita tidak menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan ajaib. Untuk itu kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu di dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk itu kita akan belajar yang pertama, beda daripada kehidupan manusia dengan Kristus. Yesus begitu ajaib dan sungguh luar biasa. Kalau kita melihat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, maka Dia pun mengalami kemuliaan, mengalami kehebatan yang dahsyat. Yang pertama kita akan lihat dua macam atau tipe manusia. Yang pertama kita lihat manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan atau batu itu belum terguling. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang ketiga. Markus 16 ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Di dalam perjalanan daripada wanita-wanita menuju kubur Yesus, mereka berbicara, mereka berbincang. Mereka mengatakan siapa yang akan menggulingkan batu itu dari kubur, yang sehingga kita mampu untuk bisa merempah-rempahi melihat daripada Yesus. Sebelum kuasa kebangkitan itu dinyatakan atau dimiliki, manusia dihantui dengan berbagai-bagai macam masalah dan pencobaan. Dari buktinya kita lihat wanita itu, mereka memiliki harapan yang kosong. Mereka berkata, ungkapan wanita, siapa yang akan menggulingkan batu yang begitu besar itu? Ini masalah. Persoalan yang menghantui manusia kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-60, 65 dan 66. Lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit
batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Persoalan yang menghantui manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan, batu yang belum tergulingkan itu. Maka kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-60, 65 dan 66. Batu itu besar. Manusia yang belum memiliki kuasa kebangkitan maka akan selalu dihantui dengan persoalan. Mereka melihat batu itu besar, siapa yang akan menggulingkan batu sebesar itu? Kita ini wanita-wanita, tidak memiliki kekuatan. Lalu batu itu dijaga tentara Romawi, ayat yang ke-65. Artinya tidak mungkin kita untuk bisa masuk ke dalam kubur itu, karena penjagaan yang begitu ketat oleh penjaga-penjaga yang diperintahkan oleh Pilatus. Dan yang ketiga, batu itu sudah dimeteraikan. Namanya sesuatu surat yang ada meterai, itu ada sesuatu yang sudah sah. Kalau sudah dimeteraikan, tidak ada yang bisa mengganggukan. Nah, inilah ketiga persoalan kasus yang dihadapi oleh wanita-wanita ini. Oleh manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan. Mereka hanya melihat dari sisi masalah-masalah. Manusia yang belum memiliki kuasa kebangkitan, Yesus tidak hidup di dalam hidupnya, maka dia selalu melihat kepada persoalan, kepada masalah. Mereka dihantui terus kepada masalah yang lebih besar dibanding Yesus yang lebih besar di dalam kehidupannya. Betapa sulitnya manusia untuk percaya kepada Tuhan. Ini masalah yang dihadapi oleh manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan. Akibat dari persoalan, akibat dari masalah yang menghantui mereka, akibat masalah yang membelenggu mereka, membencara mereka, sehingga yang pertama mereka tidak berdaya. Karena fokus hidup mereka kepada persoalan, mereka belum memiliki kuasa kebangkitan, Yesus tidak hidup di dalam kehidupannya, maka manusia tidak memiliki berdaya, manusia tidak berdaya menghadapi persoalan, menghadapi tantangan hidup. Hidup ini tidak lepas dari masalah. Selama kita hidup tinggal di dalam dunia ini, maka di depan kita ada masalah, ada persoalan, ada masalah, ada persoalan terus yang harus kita hadapi. Ini ada dampaknya. Tidak menjadi satu ukuran kita mengiring kepada Kristus puluhan tahun. Tetapi ketika kita tidak memiliki kuasa kebangkitan, maka yang terjadi seperti wanita ini, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Fokus hidupnya tidak kepada Kristus, tetapi kepada persoalan. Sehingga tidak memiliki daya dan kekuatan. Hari-hari ini pun juga begitu. Orang difokuskan kepada virus, tapi tidak fokus kepada Kristus yang memiliki kuasa lebih besar dan ajaib. Akibat dari persoalan yang membelenggu manusia, membicarakan manusia, menindas manusia, yang kedua mereka berpikir mustahil. Tidak mungkin. Kami ini wanita lemah. Batu itu besar sekali, nggak bisa, kita akan bisa menggulingkan. Orang manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan akan selalu berpikir dengan pikirannya. Iman dan pikiran tidak akan bisa selaras, tidak akan bisa masuk. Maka kita lihat di sini, manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan selalu berpikir tidak mungkin, tidak bisa. Saya tidak akan bisa keluar dari persoalan ini, siapa yang bisa menolong saya? Itu pikiran manusia yang belum dilepaskan, belum dibebaskan. Yang ketiga, putus asa. Ketika manusia belum memiliki kuasa kebangkitan, maka hidupnya selalu ditindas, dibelenggu dengan keputusasaan. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari persoalan. Jalanku sudah buntu, semua tertutup Tuhan. Saya tidak bisa keluar dari depan, dari belakang, kiri, kanan, semuanya Tuhan. Saya sudah dikepung dengan tembok yang besar. Saya sudah tidak memiliki pekerjaan. Saya sudah di PHK. Bagaimana saya harus hidup Tuhan? Putus asa. Berapa banyak manusia yang digilas dengan zaman yang sukar ini. Mereka lupa kepada kebangkitan Yesus, kepada hidup, kepada kuasa Yesus yang
yang lebih besar yang memiliki hidup kita. Yang terakhir, mereka memiliki harapan yang kosong. Akibat manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan, maka harapannya nol, harapannya kosong. Manusia selalu dihimpit dengan persoalan-persoalan. Mereka merasa tidak mampu menyelesaikannya. Masalahku tidak akan pernah selesai. Harapanku kosong, aku tidak punya harapan lagi. Bagaimana anak-anakku ke depan, bagaimana masa tuaku, bagaimana ini virus kalau tidak terselesaikan. Terus dihantui dengan harapan yang kosong. Seperti wanita ini, tidak ada harapan. Kami wanita lemah, wanita tidak berdaya. Siapa yang akan menggulingkan kami tidak kuat? Batu itu besar. Inilah dampak manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan. Orientasinya, fokus hidupnya tidak kepada Kristus, tapi kepada dunia terus. Kalau Bapak Ibu lihat kepada dunia ini terus, maka Bapak Ibu tidak akan kuat, tidak berdaya, berpikir mustahil, putus asa, tidak ada harapan, maka Bapak Ibu akan mengalami kehancuran. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mengiring kepada Kristus, ke gereja tiap minggu, tetapi kuasa kebangkitan itu tidak dimiliki di dalam hidupnya. Sehingga ini dampak yang terjadi. Mereka dipenjara, dibelenggu dengan masalah, dengan persoalan-persoalan. Sehingga itu menghancurkan kehidupan mereka. Yang kedua kita akan lihat, manusia yang memiliki kuasa kebangkitan. Batu itu sudah terguling. Kita lihat dalam Markus 16 ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Manusia yang memiliki kuasa kebangkitan, fokus hidupnya tidak kepada dunia ini. Apa yang dia kerjakan tidak lagi kepada apa yang dilihat di dalam dunia ini. Tetapi fokus hidupnya adalah Kristus. Tujuan hidupnya jelas, yaitu Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Pujian yang luar biasa. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ketika Yesus itu sudah hidup di dalam kita, kita mengalami kuasa kebangkitan, maka ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat manusia yang memiliki kuasa kebangkitan itu dalam Markus 16 ayat yang keempat tadi kita sudah lihat. Yang pertama, kuasa kebangkitan memberi kemenangan bagi kita. Dampak manusia yang memiliki kuasa kebangkitan maka memberikan kemenangan. Hidup ini tidak lepas dari persoalan, hidup ini tidak lepas dari masalah. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, maka kita akan menang, 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 dan menang selamanya. Itu manusia yang memiliki kuasa kebangkitan. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lihat Efesus 1:19. Dan betapa hebat kuasanya. Ini yang hilang hari-hari ini. Manusia tidak lagi fokus kepada Kristus. Kenapa kuasa Yesus yang hebat tidak dimiliki orang percaya? Karena orang percaya di hari-hari saat ini tidak lagi fokus kepada Kristus. Manusia digiring kepada dunia, digiring kepada kenyamanan, digiring kepada kemampuan, digiring kepada dia memiliki mungkin talenta, kekuatan, power secara dunia, sehingga tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, orang yang memiliki kuasa kebangkitan, maka hidupnya selalu berkemenangan dan tidak pernah kalah. Amin. Meskipun hari-hari ini kita menghadapi masa yang begitu berat, banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena tidak kuat. Berapa banyak orang yang tidak sakit menjadi sakit. Orang yang sehat menjadi gila dan stres. Karena mereka tidak memiliki kuasa kebangkitan itu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Kuasa yang hebat akan diberikan bagi yang percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Siapa yang bisa menandingi kekuatan Allah? Tidak ada. Allah berbicara sebentar, Allah berbicara sedikit saja, bumi akan bergoyang. Bapak Ibu,
Tuhan bisa saja bertindak dengan cepat. Tetapi Allah karena mengasihi kita, Allah tidak ingin umatnya binasa. Yang di hari-hari saat ini Bapak Ibu lihat, berapa banyak kekristenan yang tidak mengalami kemenangan. Maka Tuhan izinkan semua ini supaya kita melihat kebesaran daripada Tuhan. Menang atas apa? Supaya kita mengalami kemenangan atas masalah, atas penyakit, atas dosa kita. Ya. Saya bersyukur lewat virus ini Bapak Ibu. Beberapa orang yang WA kepada saya. Tante, ibu dan sebagainya. Saya mau bertobat dan bersungguh-sungguh. Saya mau lepas dari setiap ikatan-ikatan yang ada. Saya nangis Bapak Ibu. Itu luar biasa kegerakan. Banyak orang sekarang bertobat di mana-mana. Segala lutut berlutut menyembah kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Kuasa Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Di kondisi seperti ini jangan takut dan khawatir. Karena kuasa kebangkitan ketika engkau memilikinya, maka kemenangan-kemenangan akan kau berikan dalam kehidupan kita. Dalam Markus 16 ayat yang keempat hingga yang keenam. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat. Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu yang besar, batu yang dimeteraikan, batu yang dijaga tentara yang begitu ketat. Secara logika, secara manusia tidak mungkin bisa masuk dan tidak bisa melihat. Tetapi inilah kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat. Batu itu sudah terguling. Mereka mengalami kemenangan, mereka melihat menang atas setiap persoalan apapun yang kita hadapi. Di dalam mengiring kepada Yesus Kristus, saya tahu Bapak Ibu, kita tidak lepas dari setiap tetesan air mata, dari setiap perjuangan iman kita kepada Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan yang hidup, kita bukan lagi di bawah kuasa dari persoalan, dari masalah, dari dunia ini yang mengikat kita. Tetapi kita harus di bawah masalah persoalan itu, harus di bawah hidup kita. Dan kita harus menghancurkannya. Satu pujian yang sudah lama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Hidup ini sebuah peperangan. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Betapa sulitnya manusia hari-hari ini untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kuasa kebangkitan itu tidak dialami. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, maka kuasa kebangkitan itu memberi kemenangan bagi kita. Bagi hari ini, Yesus sudah bangkit dan Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang harusnya kita miliki Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada beberapa yang kita bisa lihat berita sebelum virus ini terjadi. Beberapa negara kita lihat, mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka diikat dengan segala hal yang kenajisan. Tapi hari-hari ini mereka baru menyadari, mereka saat ini perlu pembebasan yang daripada Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitan memberi harapan yang baru. Ada hari esok yang indah. Mungkin hari-hari ini kita melihat, oh ke depannya gelap, depan kita suram, tidak ada harapan. Ya semuanya sudah kosong Tuhan. Tapi kuasa kebangkitan, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga dan memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberi harapan yang baru. Ada hari esok yang indah. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan khawatir. Markus 16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri sendiri dengan perantaraan murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Lihat. Kuasa kebangkitan memberi harapan yang baru. Yesus bangkit supaya semua orang di
Semua orang menerima keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu lihat pemakaman yang meninggal karena COVID, karena virus ini, sepertinya tidak ada harganya. Ya, manusia sekarang, lihat. Apa yang saat ini kita mau banggakan? Tidak ada. Betapa kita membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita perlu memberitakan keselamatan itu kepada banyak, terlebih kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada rekan kita dimanapun kita berada. Kabarkan keselamatan itu. Yesus bangkit memberi harapan hari esok yang indah. Batu itu sudah terguling. Artinya apa? Keselamatan nyata di depan kita. Keselamatan kekal ada dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan memberi kemenangan dan hidup yang baru dalam Kristus. Kita tidak lagi di bawah kutuk. Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Darahnya terkucur, setubuh darahnya penuh, tubuhnya penuh dengan darah. Ini menandakan bagaimana kasih Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali tidak menghargai darah Yesus itu. Kita menginjak-injak darah Yesus karena kedosa kita, karena tidak ada pertobatan dalam hidup kita, karena kita kompromi dengan dunia. Dan kita tidak mau dilepaskan itu lagi. Wahyu 1 ayat yang 18. Dan yang hidup, perhatikan yang hidup, yang di sini besar Yesus. Aku telah mati, aku di sini besar, Yesus telah mati. Namun perhatikan, lihatlah. Aku hidup, aku di sini besar Yesus. Aku hidup selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat, kematian ada di tangan Tuhan, hidup manusia ada di tangan Tuhan. Apa yang kita mau andalkan di hari-hari saat ini? Untuk itu mari waktunya saat ini, mari miliki kuasa kebangkitan supaya kita memiliki keselamatan yang kekal. Meskipun di dalam dunia ini kita banyak mencucurkan air mata, kita banyak menangis, mungkin kita banyak menghadapi persoalan, kita banyak mengalami kegagalan, kita banyak mengalami tindasan, tetapi akan diganti dengan kemuliaan yang tidak ada harganya, yaitu keselamatan dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Jangan engkau menyerah dengan kondisi yang saat ini, pra. Karena semuanya akan indah dan luar biasa. Lihat Yesus yang pegang semua itu. Tidak ada satu keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Beritakan itu lewat hidup kita di hari-hari ini. Supaya bukan hanya kita yang egois diselamatkan, tapi semua orang bisa menerima. Setiap orang kita jumpai, terlebih dalam keluarga kita sendiri. Suami, istri, anak-anak kita. Doakan mereka, bahwa mereka hari-hari lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang memiliki kuasa kebangkitan, kita lihat, akan terus melihat kemenangan dalam Yesus. Selalu melihat harapan yang baru. Di dalam Yesus selalu ada harapan, dan harapan. Selalu ada kekuatan, batu itu sudah terguling. Bapak Ibu, ada satu pujian yang juga luar biasa. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Siapa? Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kita tidak tahu. Penyanyi yang cukup terkenal mengembuskan nafas mengagetkan semuanya. Glenn. Ya, Bapak Ibu lihat, sebelum kita memperingati hari kematian Yesus, beritakan dengan heboh yang luar biasa. Tak tahu, orang lihat sehat dan baik. Saya juga pernah mendapat kiriman suami istri yang sudah menikah 51 tahun. Mereka hidup bahagia dengan anak cucu mereka, cicit mereka. Tapi mereka mati bersama-sama lewat kena virus ini. Bapak Ibu lihat, kita tidak pernah tahu hari depan kita apa yang terjadi. Tapi satu perkara, ketika kita memiliki kuasa kebangkitan, ada hari esok yang indah di dalam tangan Tuhan. Amin. Bagian yang kedua kita akan lihat bagaimana caranya kita memiliki kuasa kebangkitan. Sehingga hidup kita di dalam perjalanan hidup kita ini selalu menang. Selalu ada harapan di dalam baru. Ya, ada hari esok yang indah di dalam Yesus. Betapa pentingnya kita memiliki kuasa kebangkitan ini. Kita mau belajar lewat pribadi Yesus yang begitu luar biasa. Yang pertama, bagaimana cara kita memiliki kuasa kebangkitan? Hidup dalam rencana Allah, yaitu kepribadian secara imaniah. Artinya hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
percaya kepada Yesus, hidup dalam rencana Allah. Kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22, 23, 24 dan 32. Saya akan bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Perhatikan. Dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Lihat, Yesus diserahkan menurut rencana Allah. Telah kamu salibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus ini yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Kita lihat Bapak Ibu. Yesus hidup di dalam rencana Allah. Yesus di dalam pelayanannya, dia selalu bergerak atas inisiatif Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ialah selama Yesus tinggal di dalam dunia ini, dia melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya, bukan maunya sendiri, tapi kehendak Allah. Program Allah, lihat di sini. Yesus harus mati. Dia harus dikurung di dalam batu yang besar. Tapi itu hanya 3 hari lalu dia bangkit. Kematian Yesus ada di dalam kehendak Allah. Kita lihat di sini. Dalam Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit, Yesus. Lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapa, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lihat Bapak Ibu. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus berdoa sebelum ia diserahkan, sebelum ia disesah, sebelum dia menderita, sebelum dia disalibkan. Dia datang kepada Bapa, dia berdoa, dia tahu akan dihadapi masa yang besar, masa yang sulit, kesengsaraan. Dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini. Cawan berbicara tentang penderitaan, tentang kesengsaraan. Kalau bisa ini lalu Tuhan, Bapa. Tapi Tuhan katakan bukan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus begitu taat, luar biasa. Inilah yang dimau Tuhan, untuk memiliki kuasa kebangkitan. Kita perlu memiliki kepribadian yang ditentukan bukan diri kita sendiri, tetapi ditentukan oleh sikap terhadap tindakan Allah dan kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam rencana Allah, dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, kepada kehendak Allah. Kuasa kebangkitan diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada pribadi yang menyerahkan diri secara total pada kehendak Allah dan menerima serta menerima secara utuh tindakan Allah atas dirinya. Artinya apa di sini kita lihat? Menyerahkan hidup secara penuh 100% kepada Allah. Dan biarlah Allah yang bertindak atas hidup kita. Artinya apa? Hidup kita ini bukan kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, bukan kita. Elizabeth sudah mati, tetapi Yesus yang hidup dalam hidup kita. Kita mau serahkan sepenuhnya, Tuhan ini hidupku. Aku serahkan padamu. Terserah Tuhan mau buat aku seperti apa. Entah itu baik, entah itu tidak baik menurut kita. Tapi itu baik menurut Allah. Terkadang kita ini satu kebahagiaan, satu keindahan dibungkus dengan air mata. Kadang kita merasa, Tuhan kok hidupku penuh penderitaan. Kenapa hidupku selalu sengsara? Tapi Tuhan lihat di sini bagaimana Tuhan mau pribadi yang menyerah secara total pada kehendak Allah. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidupku, bukan aku. Aku mau jalani itu semuanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini, kita mau belajar untuk bagaimana kita hidup dalam ketaatan, pengendalian diri. Makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Sore hari, pada pagi hari ini, mari kita belajar lewat kematian kebangkitan Yesus. Kita yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh, kita yang hidup bukan karena iman kepada Kristus, mari bertobat kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, biarlah Tuhan tinggal dalam hidup kita,
kita, dan biarlah Tuhan yang bertindak penuh atas hidup kita. Yesus lihat contoh kehendak Bapa yang terjadi. Kita pun mari berkata, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Terserah Tuhan mau buat apa dalam hidupku. Orang yang memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan, dia akan memiliki damai, sejahtera, tentram, ketenangan di tengah arus badai yang besar ini, tapi tetap tenang. Siapa yang hari-hari ini mengalami ketakutan dan kecemasan? Siapa yang hari-hari ini khawatir, piye yang nek bojoku mati? Piye nanti anakku mati? Bagaimanakah saya akan bisa hidup? Tapi orang yang memiliki kuasa kebangkitan karena hidup, karena iman kepada Kristus, karena hidup dalam kehendak Allah, maka tidak ada ketakutan. Minggu kemarin saya katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jalani hidup dengan sukacita, berserah apa yang Tuhan mau kerjakan. Inilah hidupku Tuhan, aku serahkan total pada Engkau. Saya tiap jam 3 Bapak Ibu, selama virus corona, tiap jam 3 kadang jam 2 lebih, sudah bangun dan berdoa kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan diberi kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Ya. Yang kedua, bagaimana memiliki kuasa kebangkitan sehingga kita menang, sehingga kita selalu ada harapan baru, ada hari esok yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, meskipun di dunia ini penuh penderitaan, tapi lihat, hidup di dunia ini sementara. Ada kehidupan yang kekal, yaitu di balik kematian. Nanti Tuhan tempatkan satu tempat yang indah di surga. Di surga tidak ada air mata, tidak ada masalah, ya, tidak ada duka cita, hanya satu sukacita yang luar biasa. Mulailah dari hari ini, meskipun di tengah kondisi yang menakutkan ini, virus yang tidak kelihatan bisa membunuh, tapi Yesus bisa menutup kita dengan darah Kristus, sehingga kita mengalami kemenangan. Hidup dalam keadilan dan kesalehan. Yang kedua, bagaimana memiliki kuasa kebangkitan? Hiduplah dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kesalehan, yaitu kepribadian dalam moralitas. Ibrani 1 ayat 8 hingga yang ke-9. Tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kita lihat di sini, bagaimana cara kita memiliki kuasa kebangkitan. Hiduplah dalam kesalehan, ya, hiduplah dalam benar kepada Tuhan. Kesalehan dan keadilan, tidak berbuat dosa. Ini menyangkut moral etis. Yesus memiliki kesadaran moral yang tinggi. Lihat, Yesus dapat merealisasikan dirinya sebagai gambar dan wujud Allah. Dengan cara dia mencintai keadilan, dia membenci kefasikan, dia hidup benar, dia hidup saleh, dan tidak berbuat dosa. Sebagai manusia yang hidup dalam rencana Allah, kalau kita ingin memiliki kuasa kebangkitan, maka kita harus membenci kefasikan. Membenci dosa itu. Jangan hidup dalam kefasikan. Ke gereja engkau memuji Tuhan, tapi di luar hidupmu tidak memuliakan Tuhan. Mungkin semua binatang keluar dari mulutmu. Tindakanmu, pikiranmu tidak sesuai. Itu orang fasik, tahu firman Tuhan, tapi tidak berubah. Tahu firman Tuhan, tidak bertobat, tidak melakukan firman Tuhan. Maka kita tidak akan memiliki kuasa kebangkitan kalau kita masih hidup di dalam kefasikan. Tidak berdosa. Stop Bapak Ibu, stop. Berani berkata tidak terhadap dosa. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut dan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hari-hari ini dorongan dosa begitu besar. Dan kita lihat saat ini, kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam Tuhan, kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa. Kelihatan ke gereja tapi hidupnya tidak benar. Betapa luar biasa Bapak Ibu. Maka Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk membersihkan dari baik Allah terlebih dahulu, baru keluar. Allah tidak mau untuk bermain-main kita. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Berani berkata tidak terhadap dosa. Godaan hari-hari begitu kencang dan kuat. Tapi kita berani berkata tidak terhadap dosa itu.
hidup dalam kesalehan. Saleh. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan setiap ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, karena kesalehannya telah didengarkan. Hidup saleh, hiduplah benar Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mari, hidup adalah sebuah kesempatan. Pujian yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan saat ini untuk berbuat baik, kesempatan untuk melakukan firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan dan lakukan. Kuasa kebangkitan diberikan kepada manusia yang memiliki kesadaran moral seperti Yesus. Hari-hari ini sebelum Bapak Ibu lihat virus, moral manusia sudah tidak karu-karuan. Bapak Ibu, di satu negara yang saat ini cukup besar juga kena virusnya, itu salah satunya saya mendapat kiriman. Sebelum virus ini Bapak Ibu, mereka mengadakan pesta seks homoseks. Luar biasa. Lesbian terjadi besar-besaran di beberapa negara. Mereka sudah tidak lagi hidup dalam moral yang luar biasa baik. Akhlak mereka sudah mati. Bahkan mereka dengan binatang. Beberapa negara sudah mulai Bapak Ibu. Mereka memberi kebebasan nikah sesama jenis, nikah dengan binatang. Bahkan mereka memfasilitasi untuk perkara itu. Mereka sudah tidak memiliki moral yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Karakter Allah, sifat Allah itu harus ada dalam hidup kita. Karena kita ini serupa, diciptakan serupa dengan Allah. Maka kita harus berubah dalam hidup kita lewat kematian kebangkitan Yesus. Mari tanggalkan semua dosa kita. Mari kita hidup di dalam karakter, sifat daripada Allah. Apa sifat Allah? Banyak. Kasih, kemurahan, pengampunan. Kita hidup dalam kebencian. Membenci dosa. Tidak ada dosa yang tidak enak. Dosa itu enak. Tapi dampaknya Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu hidup di dunia berapa tahun? Itu Bapak Ibu mengecap kenikmatan. Habis itu Bapak Ibu akan membayar. Ingat, surga dan neraka itu ada. Yang benar masuk surga, yang tidak benar hidup dalam dosa, yang bebal, yang keras, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Tempatnya di neraka. Bukan hanya 60 tahun, 100 tahun. Tapi selama-lamanya. Ini yang manusia lupa, ini yang manusia tidak tahu. Untuk itu, untuk memiliki kuasa kebangkitan, maka kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, lewat firman Tuhan, kita tidak mau di bawah lagi kuasa daripada dosa. Di bawah daripada segala masalah, persoalan kita. Tapi kita harus di atas dari masalah. Dosa harus kita kendalikan dan kuasai. Mulailah hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan hidupmu total kepada Tuhan. Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang kali yang kedua mengangkat kita. Kita tidak binasa. Tapi kita menikmati mahkota yang kekal selama-lamanya. Hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Jangan kenalnya Yesus kenal dong, tapi mengenal apa yang Tuhan mau, apa kehendaknya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga kita berubah sampai seperti Yesus, segambar dan serupa dengan Yesus. Dengan kuasa kebangkitan, persekutuan dengan penderitaan. Mungkin saat ini kau menderita, tapi sementara. Engkau menangis sementara. Tapi semua itu akan diganti dengan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Kesimpulan firman Tuhan, hiduplah dalam rencana Allah. Dalam kehadiran Allah serta kesalehan. Berhenti berbuat dosa. Agar kuasa kebangkitan yang hebat diberikan dalam kehidupan kita. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Untuk melepaskan kita pada pagi hari ini. Mari kuasa kebangkitan biarlah kita miliki bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
Jalan mana yang harus kupilih? Haleluya Yesus. Lord, haleluya. Ketika ku Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, ke tempat yang tinggi. Oh janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dari atas kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita tahu terkadang Tuhan izinkan kita tidak mampu memilih jalan mana yang harus kupilih ketika banyak tantangan dan persoalan. Haleluya. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang akan menggendong kita, mengangkat kita ketika kita tidak mampu. Amin. Haleluya. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Oh dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita tidak sia-siakan hidup kita. Tuhan beri kesempatan kita masih hidup. Mari kita pergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tanggalkan setiap dosa kita, setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya benar-benar kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian, supaya kita mampu menikmati kuasa kebangkitan itu. Pada pagi hari ini, apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Mungkin Bapak Ibu seperti manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan.
Engkau dihantui dengan keputusasaan, dengan harapan yang kosong, dengan segala ketakutan dan kecemasan. Tapi pagi hari ini, pandang kepada Yesus. Arahkan hatimu kepada Yesus. Jalani hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena beriman kepada Yesus Kristus. Maka kau melihat kuasa kebangkitan yang dahsyat dan hebat itu. Mujizat Tuhan akan dinyatakan di tengah masa ini. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di masa ini. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau melihat hati anak-anakmu pagi hari ini. Mereka yang mungkin mendengar firman Tuhan saat ini di dalam kondisi yang mencekam dan menakutkan. Kegelisahan, putus asa, tidak ada pengharapan. Seperti wanita-wanita, seperti manusia yang tidak memiliki kuasa kebangkitan. Yang ditutupi dengan batu yang besar, dimeteraikan, dijaga penjaga-penjaga. Sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau memberi kekuatan dalam hidup kami. Kami akan menang. Kami tidak akan kalah. Apapun boleh menyerang dalam kehidupan kami, tapi kami akan tampil dan hidup sebagai pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus. Beri kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kuatkan mereka. Teguhkan mereka Tuhan. Supaya mereka tidak tergoyahkan. Supaya mereka semakin mengasihi hidup dan taat kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, usaha warung, toko, apapun Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus diberkati Tuhan berlimpah-limpah di masa sukar ini. Jadikan suami menjadi imam, istri penolong, anak-anak menghormati orang tua dan hidup takut Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani, kuduskan, pakai mereka semakin heran. Miliki hati yang semakin murni melayani Tuhan. Tanpa memiliki motivasi apapun, semua untuk Tuhan. Karena tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapak Budi, Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online pagi hari ini, angkatlah tanganmu dan pandanglah kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, yang hari ini kita peringati bukti kemenangan, bukti kebesaran, bukti kuasa Tuhan. Dia akan melindungimu, Dia akan menopang engkau, Dia akan menggendong engkau, menyinari dengan wajahnya, menenteramkan jiwa, meneguhkan, menenangkan hatimu. Bahkan Dia akan menjagai keluar masuk rumahmu, keluargamu dijagai Tuhan, adonanmu, keuanganmu diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak meminta-minta, diberkati, diselamatkan Tuhan. Dijauhkan dari setiap bencana alam, daripada apapun mara bahaya, kecelakaan, virus yang ada. Engkau aman dan tenang, tentram di dalam lindungan Tuhan. Mulai pada saat ini, Tuhan juga akan memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dengan jajaran para menteri, Kota Solo dan Kampung Keratonan. Mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, engkau menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena engkau setia, karena engkau taat, karena engkau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih buat berkat-Mu pagi ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau